Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Kan ada asbabun nuzul kan? Iya. Ayat ini turun untuk si ini, gitu kan? Apakah ayat itu turun hanya untuk dia? Ada kaidahnya. Kaidahnya adalah pelajaran itu dengan lafaz umum, bukan karena khususnya sebab. Contohnya Quran surat At-Taubah. Wa minhum man ahadallaha la in atanallaha min fadlihi lanasaddaqanna aw lanakunanna minas sholihin. Gitu ya. Itu ayat itu tentang salabah. Salabah. Falamma atahumullahu min fadlihi bakhilu. Gitu ya. Ketika ada orang yang berjanji kepada Allah kalau diberikan kekayaan mereka akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Itu tentang salabah itu, karena salabah yang minta doa supaya kaya kan. Begitu kaya diminta zakatnya tiba-tiba pelit. Lah, apakah itu hanya untuk salabah? Tidak. Walaupun asbabun nuzulnya kepada salabah. Lafadznya umum. Faminhum, di antara mereka. Mereka itu banyak. Bisa kita. Nauzubillah. Kaidahnya apa tadi? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Jadi sebabnya kepada dia, untuk dia, tetap itu untuk kita semua. Apakah semua ulama sepakat? Tidak. Ada kaidah yang sebaliknya. Al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Ibrah itu kalau ada asbabun nuzulnya untuk dia berarti, bukan karena umumnya lafaz. Lafaznya umum tapi harus dikembalikan kepada asbabun nuzul. Berarti ayat itu dia kepada salabah, gitu ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu ada. Nah, cuman lebih umum perbedaan antara satu ulama dengan ulama lain adalah yang ini bikin kaidah diimprovisasi kemudian, yang ini bikin kaidah dirinci kemudian, itu begitu ya. Jadi lebih ke memperluas kaidah, tidak ada yang menyalahkan kaidah-kaidah. Jadi bukan menyalahkannya, mengimprovisasi dan merinci, mengembangkan dan merinci kaidah-kaidah yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi semua penafsiran itu sifatnya zon. Semua penafsiran, seluruh penafsiran itu bersifat zonni. Zonni itu praduga ya, dugaan. Tapi dugaannya itu dugaan yang memiliki bukti atau argumen. Dugaan tuh begini, zon tuh begini, 30-40% nggak tahu, 60% tahu, tuh zon tuh namanya tuh. Contohnya, sekarang di Bogor hujan nggak? Nggak yakin. Dari mana? Dari Enggak. Dari mana tahu hujannya? ngalamin sih. Sekarang. Sekarang enggak. Dari mana tahu? Kayak suara hujan. Zon apa yakin? Sekarang Syak itu 50-50. Zon itu 60-40. Syak apa zon? Syak. Hujan nggak di Bogor? Hah? Dari mana? Indikator. Dari mana tahunya? enggak ada suara hujan. Ya, jadi zon itu dia punya indikator. Contohnya
Di sini aja masih gerimis, apalagi di Bogor, karena Bogor kota hujan. Kan gitu. Kan indikator itu namanya. Sungai di sini debitnya tinggi, berarti sungai di hulu debitnya berarti banjir. Sehingga sampai sini airnya deras. Itu namanya indikator kan. Tapi apakah benar-benar hujan? Belum tentu. Tapi indikatornya ada, itu namanya zon. Punya indikatornya tapi nggak pasti. Jelas ya? Indikatornya ada tapi nggak pasti. Itu kalau untuk yang jelek itu jadi dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi kita tahu nih orang punya indikator melakukan keburukan, tapi nggak pasti melakukan keburukan. Itu nggak boleh. Namanya praduga tak bersalah kan namanya. Jadi praduga tak bersalah itu ketinggalan zaman. Kita udah inna ba'dadh-dhanni ismun. Menduga orang melakukan kesalahan padahal nggak pasti, walaupun kau punya indikatornya 60%, lebih baik jangan dieksekusi. Ada indikatornya, ada dia begini, dia begini, dia begini, tapi nggak pasti, belum tentu juga. Ya, itu namanya zon. Ya, kalau untuk yang baik harus namanya husnuzon. Husnuzon itu belum tentu orang itu berbuat baik. Ya, ada caleg ngasih minyak kan perbuatan baik. Motifnya apa? Ya nggak tahu. Motifnya kita nggak tahu kan? Bisa jadi memang dia mau ngasih minyak. Tapi kok tumben-tumben ngasih minyak, sulit kan gitu untuk gitu ya. Tetapi itu tetap inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang kita lihat yang ngasih minyak, udah itu aja intinya. Walaupun susah untuk kita percaya gitu ya, tetap aja. Nah itu ya. Nah tafsir itu bersifat uzur. Nggak ada tafsir yang yakin, itu nggak ada. Perkataan manusia aja kita bisa salah pahami, apalagi ini bukan perkataan manusia. Perkataan manusia itu af'al ya. Perbuatan manusia tuh. Manusia kalau ngomong tuh af'al, perbuatan. Allah itu kalamnya itu bukan af'al, sifat. Sifat Allah itu mutakallim. Bukan af'alullah. Nah, itu nanti. Ini beda ya. Jadi kalam Allah sama kalam manusia itu beda ya. Nah, kalam manusia aja kita banyak salah paham, apalagi kalam yang suci. Ya, semuanya zon, dugaan-dugaan, dan dugaan itu cenderung subjektif dan relatif, ya, nisbi. Kopinya enak, itu artinya apa? Oh enak nih kopi, artinya apa? Ini kayak makasih dulu Quran kemarin, kopinya enak. Saya bilang kopinya enak, kamu memahaminya apa? Pengen nambah. Zon apa yakin? Zon. Dugaan kamu, saya mau nambah. Sama nggak? Tafsir gitu. Hah? Bisa jadi beda. Apa? Tafsirnya. Kopinya enak saya bilang. Tafsirnya apa? Ada bumbu yang kelebihan. Ada bumbu kelebihan. Bumbu khusus. Muji aja, nggak ada maksud lain. Ya. Apa lagi? Untuk memuji yang bikin. Hah? Atau memuji yang bikin. Udah muji yang bikin. Cuma nyeduh doang dia nggak bikin. Jago. Abrijal cuma nyeduh doang. Ya itu ya. Ada yang bilang mau nambah kali ini. Itu kan zon, itu tafsir itu. Ya. Nah semua penafsiran itu sifatnya zon. Nah gitu ya. Nah
ucapan saya itu disebut dengan dilalah hakikiyah, petunjuk yang hakiki ucapan saya itu. Tapi pemahaman kamu tentang ucapan saya itu disebut dengan dilalah nisbiyah, petunjuk yang relatif. Tadi itu katanya kopinya enak tuh, beli lagi dah. Siapa yang bilang pengen beli? Siapa yang bilang pengen apa? Itu ucapannya. Nah, ucapan saya itu yang saya bilang kopi itu enak tuh namanya dilalah hakiki. Hakiki itu. Tapi pemahaman kamu tentang itu namanya dilalah nisbiyah. Jadi teks-teks Quran adalah dilalah hakiki. Sementara pemahaman para mufassir tentang kalam Allah Subhanahu wa taala adalah dilalah nisbiyah. Ya gitu ya. Subjektif dan relatif. Nah, inilah celah inilah. Nah, sekelas Pak Quraisy bilang bahwa pendapat para mufassir itu subjektif dan relatif. Celah inilah yang digunakan oleh orang-orang yang terafiliasi kepada eksegesis hermeneutiknya, penafsiran Bible yang dibawa ke Quran. Mereka bilang apa? Nggak ada satupun mufassir yang objektif, sehingga nggak perlu percaya amat dengan tafsir-tafsir mereka gitu loh. Celah ini dipakai banget sama mereka nih. Tapi Pak Quraisy klarifikasi, walaupun dia subjektif dan relatif, tapi semua ada rumus, sehingga orang nggak boleh sembarangan. Bedain ya. Oke, saya ulang ya. Semua pendapat mufassir itu nisbi, relatif dan subjektif. Mufassir itu pasti tidak bisa lepas dari kecenderungan, lingkungan, pendidikan, kepentingan, gitu loh, ya pasti. Kita ngomong tentang bapak kita, pasti bapak kita yang paling baik. Itu namanya apa? Subjektif, karena dia bapak kita kan. Kalaupun ada yang jelek-jelek yang berusaha kita tutupin kan, itu namanya subjektif. Kenapa? Karena itu bapak kita yang membesarkan kita. Jadi orang yang hidup di Mu'tazilah pasti akan memuji Mu'tazilah. Orang yang hidup di Asy'ariyah dia akan memuji Asy'ariyah. Orang akan memuji gurunya, sebagaimana saya kepada Pak Quraisy. Yang anti Pak Quraisy banyak, baca aja enggak, tapi udah anti-anti aja. Gitu ya. Nah itu, jadi kecenderungan saya nggak mungkin bisa lepas, nggak mungkin sedikit itu objektif, sulit. Ya, untuk 100% objektif sulit. Pasti ada ya. Siapa Anda punya guru, Anda punya lingkungan pendidikan, itu sangat berpengaruh. Anda punya selera, itu juga sangat berpengaruh. Ya. Dan nisbi. Nah ini celah ini dipakai sama oknum-oknum gitu ya. Oh berarti tinggalin tuh tafsir semuanya itu subjektif itu. Ngapain dipercaya Ibnu Katsir subjektif gitu loh. Ya. Cuma siapa lagi? Az-Zamakhsyari itu subjektif. Ya, Ibnu Asyur itu subjektif, Al-Biqa'i itu subjektif. Subjektif semua itu. Ibnu Arabi itu subjektif, Imam Jalal As-Suyuti subjektif. Gitu loh. Nah, Pak Quraisy tegaskan, walaupun subjektif atau nisbi, ya, ada relatif, bisa iya bisa enggak, bisa benar bisa salah, tapi ada kaidah. Inilah fungsi kaidah. Artinya ada rumus, ada tolak ukur, ada koridor. Contohnya, cantik itu relatif apa? Relatif. Apa mutlak? Relatif. Relatif. Ganteng itu relatif apa mutlak? Relatif. Relatif. Menurut ente ganteng enggak? Kalau
relatif ya, berarti semua orang berhak untuk mengklaim ganteng gitu kan? Betul. Tidak ada satupun orang yang boleh memaksakan pendapatnya tentang ganteng. Ganteng lo ini enggak boleh, saya juga punya versi ganteng saya, gitu loh. Karena ganteng itu relatif. Semua orang boleh memiliki ganteng itu, gitu kan? Ya. Itu maksud relatif tuh kayak gini. Pertanyaannya, apa nggak ada tolak ukur ganteng? Ada. Jangan bilang mohon maaf. Ya. Jangan bilang orang yang rambutnya kayak Ipin cuma satu di atas tuh ganteng. Dari mana rumusnya? Ganteng ada rumusnya nggak? Ada. Misalnya pipinya simetris, gitu kan? Hidungnya itu rancung ya, presisi, iya tuh ya, nggak cutbray, gitu ya. Mohon maaf, jangan sebut orang yang rambutnya satu helai kayak Ipin itu, satu. Disebut bulu hidungnya gondrong, gitu misalnya. Kumisnya keriting, gitu misalnya. Kita sebut itu ganteng, ya nolak orang lah. Artinya walaupun relatif tetap ada kaidah. Jadi penafsiran Quran nisbi, dilalah nisbiyah, yes. Tapi walaupun nisbiyah ada kaidah. Dia cantik itu relatif, tapi cantik ada kaidah. Miss Universe itu punya hitung-hitungan loh. Jarak mata ke mata, ukuran kening, hidung, pipi, rahang, leher. Itu ada tuh Miss Universe tuh, ukurannya tuh, presisi itu semuanya. Bisa aja lah gitu loh mereka itu. Ya, eksploitasi ya. Artinya tuh relatif cantik itu. Dan kita juga, walaupun kita biasa aja cantiknya, walaupun biasa aja, dalam hati kita kan bilang dia cantik. Nggak bisa enggak. Berarti kan ada kaidah kan. Mohon maaf, jangan bilang yang apa ya, yang mohon maaf misalnya matanya buta gitu misalnya, mohon maaf gitu ya. Oh, nggak normal gitu, cantik. Lalu kita bilang semua orang memiliki kecantikan masing-masing. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Cantik itu ada kaidahnya. Kalau itu cantik yang lain enggak, gitu ya. Nggak bisa. Nah itu ya. Jadi teks Quran atau yang kita ucapkan itu namanya dilalah haqiqiyah. Sementara pemahaman orang tentang ucapan kita, apalagi pemahaman orang tentang Al-Quran yang disebut dengan tafsir, itu disebut dengan dilalah nisbiyah. Artinya mungkin benar, mungkin salah, mungkin benar, dia juga benar, mungkin saya salah, dia juga salah, mungkin saya benar, dia benar, tapi saya lebih benar, mungkin saya benar, dia benar, tapi dia lebih benar, nggak ada yang tahu. Tapi walaupun begitu, harus menggunakan kaidah, nggak boleh sembarangan, gitu ya. Jadi yang 60 itu kecenderungan benarnya, Ustaz. Kan tadi 60-40. Indikator iya. Indikator iyanya 60. Itu namanya zon. Ya, zon itu namanya. Siap. Kalau baik namanya husnuzon. Nah, kita itu memahami kata demi kata. Jadi hadza ini Quran. Memahami terjemah kata demi kata belum tentu memahami mana kalimat. Kan kata-kata jadi kalimat, jadi jumlah. Kita paham makna per kata, belum tentu kita memahami kalimat. Contoh, rumah, tahu nggak rumah?
Iya. Tangga Tahu. gabungin rumah tangga. Iya. Dia ingin membuat rumah tangga. Pahamnya gimana? Berapa tangga? Kemana dia tuh? Nggak datang-datang, sibuk berumah tangga. Oh, gede rumahnya. Emang artinya apa? Rumah tangga. Rumah tahu kan? Tahu. Tangga? Tahu. Rumah tangga? Rumahnya tetangga. Terima kasih. Kapan kamu bikin rumah tangga? Yang berapa harganya rumah tangga? Jadi kita tahu per kata ini digabungin kita tahu, tapi belum tentu makna dari kalimat itu kita tahu. Itu perkataan manusia, apalagi perkataan kalam Allah, gitu ya. Nah, karena kata itu ketika berdiri sendiri dan ketika digabung itu bisa beda makna. Oke, contohnya zalikal kitab la raiba fi, apa tuh artinya raib? Keraguannya berapa persen? Raibun. Hah? Raibun itu syakun, sinonim dari syak. Ya, 50-50. Nah, raib itu kalau berdiri sendiri dia artinya adalah ragu. Tapi nanti di Quran itu ya, Quran surat At-Tur ayat 30. Coba At-Tur ayat 30. At-Tur ayat 30. Itu di situ nanti ada raibal manun. Ya. Raibal manun. At-Tur ayat 30. Raibun disandingkan dengan al-manun. Ada? Ayat. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Coba baca. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Nah, keraguannya mana? Ya. Ada nggak? Lah, roibunnya kemana? Karena memang arti roibun di situ nggak ada makna ragu di situ. Karena udah disambung dengan al-manun yang menjadi makna berbeda. Raibal manun itu artinya adalah itu kecelakaan, musibah. Kita mengharapkan dia kecelakaan itu raibal manun. Ya. Raibun kalau berdiri sendiri artinya ragu, tapi disebut raibal manun adalah ya hal-hal yang terjadi yang sifatnya itu kecelakaan atau musibah. Itu namanya raibal manun. Mereka mengharapkan Rasul mengalami kecelakaan. Ya. Nah itu, jadi beda. Ketika berdiri rumah, ketika berdiri sendiri, tangga ketika berdiri rumah tangga. Gitu ya, rumah tangga. Apalagi selain itu, istilah kita di bahasa kita. Hah? Hah? Apa? Bulan madu betul. Bulan madu. Bulan madu. Iya. Bulan madu. Ya, bener. Gitu ya. Nah, lu bahasa sehari-hari aja kita tuh. Ya. Bahasa sehari-hari aja kita tuh banyak ini ya, banyak tersembunyi ya. Pinjem pulpen. Apa bener dia pinjem pulpen doang? Pinjem pulpennya dong? Apa bener dia pinjem pulpen doang? Apa ada yang lain kan? Tintanya dipakai. Dia bukan cuma pinjem pulpen, minta tinta deh. Tapi nggak pernah disebut minta tinta kan? Harusnya dia bilang pinjem pulpen minta tinta dong.
Iyalah. Akadnya harus jelas loh, minjem. Karena minjem itu harus dibalikin sama, nggak boleh berkurang zatnya. Ya, pinjem pulpen minta tinta dong, nggak ada yang bilang, nggak ada. Ya, nggak ada, anggapnya minjem aja. Itu apa status tintanya tuh? Sedekah. Ya, minjem duit. Biasanya kalau bilang minjem duit apa ngutang? Mau ngutang dong apa? Minjem duit dong? Gimana? Minjem berarti. Pinjam. Minjem itu kan pinjem pulpen dong. Bagus pulpennya. Dah minjem itu namanya. Yang dibalikin adalah barang yang sama ketika dipinjam. Lah, duit. Minjem duit dong. Berarti dilihat-lihatin duitnya. Balikin lagi. Ada nggak minjem duit? Nggak ada, karena yang dimaksud adalah ngutang. Bahasa Indonesia aja begitu, majas. Ya, jadi sulit bahasa itu nggak pakai majas tuh sulit. Pasti itu hampir seluruh bahasa tuh dengan majas. Ya, gitu ya. Dan raibal manun ketika digabungin dia itu berbeda. Kan ada kan terjemah perkata. Iya. Ada kan? Iya. Wah kacau itu kalau kita mau ngisi taklim pakai itu kacau ya. Kecuali memang kita udah ngerti bahasa Arab, itu hanya berjaga-jaga aja. Gitu ya. Iya. Kacau itu. Apalagi Quran itu susunannya itu kadang-kadang berbeda dengan susunan kaidah bahasa itu. Yang harusnya didahulukan diakhirkan, yang akhirkan didahulukan. Ya. Ya. Kemudian koma di dalam Quran, nah ini juga nih, gitu ya. Kan Quran itu nggak kayak tulisan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita nggak ngerti di mana Quran tuh harus berhenti, itu artinya juga bisa berantakan gitu. Ya, artinya itu bisa berantakan. Huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra fa ammal ladzi fi qulubihim zaygun fa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza biha. Gimana? Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu illallah ada yang sampai situ koma, ada yang disambungin dulu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ya, warrasikhuna fil ilmi. Itu maknanya berbeda. Yang pertama yang tahu mutasyabih hanya Allah, yang kedua yang tahu mutasyabih Allah dan orang yang mendalam rasikhuna fil ilmi. Nah, ya. Nah, itu begitulah bahasa Arab ya. Kemudian nah di sini disampaikan tentang kaidah bahasa, tentang keunikan bahasa Arab. Jadi kita nggak bakal dapat semuanya ya. Nah, perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah ini berarti nanti ngerujuknya kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Nah di sini Pak Quraisy menulis tentang keunikan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu satu kata itu memang bisa berubah menjadi 20 kata. Ya, bahkan lebih gitu. Dan setiap kata itu memiliki filosofinya masing-masing. Tapi filosofi itu punya makna dasar. Contohnya
Jihad. Jihad itu yang populer di kita ijtihad. Jihad, ijtihad, Mujahadah. mujahadah, mujahid. Oke. Jihad, ijtihad. Juhdun. Ya. Ijtihad artinya mengerahkan segala kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Mengerahkan seluruh sumber daya. Jihad mengerahkan seluruh sumber daya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama punya makna dasar, mengerahkan seluruh sumber daya. Makna dasarnya. Cuman begitu ditaruh di jihad berarti sumber dayanya untuk menyimpulkan hukum. Begitu ditaruh di jihad berarti untuk berperang. Tapi sama-sama mengerahkan sumber. Nah, makna dasar ini yang nggak boleh dihilangkan ketika kita menafsirkan. Ya. Atau kalau misalnya dibolak-balik, misalnya kan bahasa Arab itu kata kerja itu terdiri dari 3 kata itu aslinya. Bahkan hampir seluruh kata-kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf, bukan 3 kata, 3 huruf ya. Ya. Kalau ada 4 tuh tambahan. Misalnya kalam itu berasal dari, misalnya kola itu berasal dari kof, alif atau waw, ya, lam, ya, koala, ya, alif atau itu huruf illah, ya, nah, koala, ya. 3 kata. Itu kalau misalnya ada tambahan, kalau misalnya jadi 4 huruf seperti kalam, kaf, lam, alif, mim. Aslinya tetap kaf, lam, mim. Ya. Nah, kola itu bisa dibolak-balik ini. Kola, koala, wakola, waklun. Itu seperti misalnya alima, ain, lam, mim. Dibalik, ain, mim, lam. Jadinya amila. 2 kata memiliki akar huruf yang sama, pasti punya kesamaan makna, punya dasar makna yang sama. Itu filosofi bahasa Arab. Alima, ain, lam, mim. Amila, ain, mim, lam. Gitu ya. Mirip dia. Memang itu juga sebenarnya. Dia punya makna dasar yang sama. Oke, alim artinya tahu, mengetahui, alim ya. Amil kerja. Tapi karena kalau bahasa Indonesia jadi jauh kan. Yang satu kerja, yang satu tahu. Tapi karena kalau kita lihat bahasa Arabnya, dia nyatu sebenarnya. Alim itu adalah orang yang mengetahui dan mengamalkan yang diketahui. Masuk nggak kerjanya di situ? Oke, sekarang amil. Orang yang kerja dan memiliki ilmu untuk kerjaannya, amil tuh. Maka wal amilina alaiha itu zakat. Itu amil itu harus orang yang alim tentang zakat. Gak boleh tahu-tahu Pak RT, ambil zakat ya. Mualaf baru kemarin tahu-tahu ambil zakat. Gitu ya? Gak boleh lah. Dari mana kita tahu gak boleh? Kaidahnya 2 kata yang memiliki akar yang sama pasti memiliki makna dasar yang sama. Kaidah bahasa. Nah, itu kan terjadi di bahasa Indonesia ya. Makan, minum, nggak bisa dipecah MAKAN, nggak bisa kayak bahasa Arab, nggak bisa, ya, nggak bisa ya. Oke.
Misalnya hamida, madaha. Madaha itu muji, hamida muji, sama. Man madahaka bima laysa fika faqad dhammaka. Siapa yang memujimu dengan apa yang tidak kau miliki, dia sebenarnya menghina. Wih, rambutnya gondrong padahal botak. Itu menghina itu namanya. Ya. Tapi kalau di Al-Qur'an enggak pakai madaha, makanya hamidah. Alhamdulillah. Memiliki makna memuji. Ya. Ya. Kola itu makna dasarnya, koala itu artinya bergerak. Makna dasar koala itu, ya, bergerak. Maka kola itu artinya kan berkata. Berkata itu gerakan apa? Mulut. Apalagi huruf pertamanya itu mewajibkan mulut bergerak. Gak mungkin ngomong kola mulutnya gak bergerak. Coba deh. Kola nggak bisa. Kalau ngomong kola mulutnya wajib bergerak, wajib. Maka kola memiliki dasar mana bergerak, ngomong, bicara. Kola gerakanmu mulut, gitu ya. Kemudian kontraktor itu bahasa Arabnya mukawil. Bagaimana mau bangun gedung kalau nggak gerak? Gitu ya. Bagaimana mau bangun gedung kalau nggak gerak? Nah, kemudian ada lagi misalnya al-waqlu itu kuda yang nanjak. Bagaimana mau nanjak kalau nggak gerak? Nah, itu filosofi bahasa. Tidak dimiliki oleh kita nggak punya. Gitu ya. Nah, sambil saya terusin, tolong Zaki cariin jumlah kosakata dalam bahasa Arab, jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia ada berapa? Nah, sambil cari di handphone. Kosakata dalam bahasa Arab dan kosakata dalam bahasa Indonesia. Berapa perbandingannya biar tahu gitu. Ya. Oke, sambil kita lanjut ya. Nah, kemudian ini masih kaidah bahasa ya. Kaidah bahasa. Misalnya ada kata yang dianggap sinonim. Tadi kan Aisyah Abdurrahman bintu Syati bilang nggak ada sinonim kan, dalam Quran itu nggak ada sinonim. Karena kalau Quran itu ada sinonim, berarti Quran itu nggak konsisten. Di sini pakai kata ini, di sini pakai kata ini. Kok nggak konsisten? Contohnya, duduk bahasa Arabnya jalasa. Satu lagi qa'ada. Ya. Contohnya la yastawil idun minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna bisana faddalallahu mujahidina fi sabilillah 'alal qa'idina ajran 'azim. Artinya qa'idun apa? Duduk. Gak sama orang yang duduk dengan orang yang bergerak tuh gak sama. Pengangguran dengan pekerja tuh gak sama. Kira-kira gitu. Pengangguran itu bukan orang yang gak punya kerjaan ya. Pengangguran tuh orang yang gak kerja. Bedain loh. Karena ada juga orang yang kerja tapi nganggur. Disuruh bikin KTP main game. Disuruh rapat judi. Kan kerja tapi nganggur kan? Ada juga yang nganggur tapi kerja kan? Nah, itu tukang parkir kalau ditanya kerjanya apa, masih nganggur. Padahal tiap hari parkirin. Iya kan? Apa nih? Masih nganggur nih. Kita parkirin aja. Itu emang bukan kerjaan. Gitu ya? Nah, ada juga yang kerjanya cari kerja. Nah, ini. Ada juga yang kerjanya cari kerja.
kerjanya dari baik ya. Nggak sama itu dengan orang yang beraktivitas, bergerak, nggak nganggur, nggak diem. Nggak sama dengan orang yang diam. Nggak sama, walaupun sama-sama mukmin. Allah bedain orang yang beraktivitas, yang bergerak, ya, produktif. Ada aja gitu yang dikerjain sama dia gitu. Bukan yang dikerjain di prank, bukan ya. Maksudnya dia bekerja, gitu ya. Ya. Ya, nggak sama. Oke, intinya ada itu artinya Duduk. jalasa duduk. Lah bedanya apa? Dan Quran pakai dua-duanya loh. Ada dipakai, jalasa juga dipakai. Ya, dipakai dua-duanya. Bedanya apa? Ya beda. Itulah bahasa Arab. Bener kata Syekh Abdul Hamid itu saya. Memang nggak ada sinonim derivasi. Nanti tinggal dicek aja, bisa juga nanti bikin skripsi sinonimitas dalam Quran, perspektif Aisyah Abdul Shanti gitu ya. Ya. Ijlis duduk itu untuk kalau kita ngeliat orang tiduran, kita pengen nyuruh dia duduk, makanya dipakai itu ijlis. Tiduran nih, kita nyuruh duduk, itu yang dipakai Ijlis. ya. Tapi kalau dia berdiri kita suruh duduk, namanya bukan ijlis. Beda di situ aja. Di Indonesia nggak ada. Udah dapat berapa ya? Kalau Arab 12 juta, 12 juta. kalau Indonesia 120.000. Berapa persen? 120.000. Iya. 12 juta. Berapa persen berarti? 1/12. Nggak ada. Yang satu 12 juta, yang satu 120.000. Berapa berarti? 120.000 dari sejuta aja, itu 12%. Ini 12 juta, berarti 1,2%. 1,2% perbandingannya. Jumlah kosakata dalam Indonesia itu 1,2% dari jumlah kosakata dalam bahasa Arab. Bagaimana mau terjemahin Quran? Quran yang punya 10 kata, kita 1 kata doang. Quran punya 80 kata. Coba sapi 3 tahun, sapi 4 tahun, sapi 2 tahun, sapi betina, ya, jaza'ah, binta labut, hiqqah, itu sapi semua itu. Baqarah, jaza'ah, hiqqah, binta labun, binta makhan, itu sapi semua. Sapi semua. Itu bahasa. Hitung dah, binta labun, binta makhan, ibnu labun. Aduh, banyak banget ya. Hiqqah, jaza'ah, Baqarah, waduh banyak benar, gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi perbedaan kata, persamaan terjemahan dengan kata yang berbeda sebenarnya itu berbeda, bukan sinonim. Ya, di antara kaidah-kaidahnya ya. Naam sama bala. Artinya apa? Iya. Naam? Iya. Iya. Bala? Iya. Iya. Bala. Cuma kita kan karena bala itu konotasinya tuh bala ya. Kita nggak pernah bilang bala, itu nggak ada. Kita bilang begitu, jarang gitu. Quran bilang naam, Quran juga bilang bala. Ya. Dah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Qalu Bala bala. syahid. Tapi nggak bilang qalu Nah. naam. Ya. Jadi sinonim kan?
Tapi ternyata Tidak. tidak. Ya, ya, ketika disebut dengan bala, ya, ketika disebut dengan bala itu berarti dia mengafirmasi, iya benar Allah itu Tuhan saya. Tapi tidak dengan naam. Naam itu bukan afirmasi. Naam itu, naam dalam pertanyaan alastu bi rabbikum itu sebenarnya menandakan bahwa dia itu kafir. Lalu ditanya, apakah aku bukan Tuhan kalian? Iya Tuhan, cuma saya yang akan beriman kepada Engkau. Itu naamnya. Ya, nah itu yang kita kira itu adalah sinonim, ternyata bukan. Nah, itu kaidah bahasa. Ini dalam kaidah bahasa ini juga, aduh, ya, banyak betul gitu ya. Banyak banget. Sangat banyak. Kayaknya nggak selesai satu semester juga ini nggak selesai. Ya, nah, oke kira-kira cukup lah. Ustaz, sedikit kan. Ya, Kalau katanya berulang berkali-kali gitu, ya, apakah juga tidak bisa kita katakan itu makna yang sama atau gimana? Seperti di surah Ar-Rahman itu ya, 33 kali diulang apakah memang secara makna itu sama, atau kenapa Allah buat sampai seperti itu 33 kali diulang? Apakah untuk menunjukkan keunikan masing-masing? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti saya pernah mendengar apa ya namanya, mungkin golongan yang nggak terima bahwa bahasa itu begitu luasnya, kemudian sampai ada yang mengatakan misalnya bahasa Indonesia kekurangan kata atau dalam tanda kutip miskin lah untuk menjelaskan kata-kata di dalam Al-Quran. Terus tersinggung gitu orangnya, berarti tidak cinta bahasa Indonesia, tidak cinta NKRI. Wah, ini berarti kan ketika kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini tidak mampu menjangkau bahasa Al-Quran, berarti bukan berarti semata-mata kita tidak mencintai NKRI Indonesia gitu kan ya. Itu satu. Coba satu. itu namanya logical fallacy. Itu namanya logical fallacy, itu logika yang cacat. Saya nyampaikan fakta bahwa kosakata bahasa Arab itu jumlahnya itu adalah berapa kali lipat ya? Berapa kali lipat berarti jumlah kosakata? 120 kali lipat. Ya. 100 kali lipat. 100 kali lipat. 100 kali lipat. Saya nyampaikan fakta bahwa kosakata bahasa Arab itu 100 kali lipat. 120.000 kali 100 jadi 12 juta. Itu kan fakta kan? Ya. Saya nyampaikan fakta bahwa kosakata bahasa Arab itu lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Lalu orang bilang berarti gak cinta. Apa hubungannya? Itu kan logical fallacy, itu namanya cacat logika. Saya nyampaikan hitung-hitungan, gak nyampaikan perasaan. Kok hitung-hitungan jadi perasaan sih? Apa urusannya hitung-hitungan sama perasaan? Gak cinta kan perasaan kan? Ini hitung-hitungan, apa jadi perasaan? Itu logical fallacy. Logical fallacy itu ada sekian banyak. Cacat logika, pertanyaan kemana, respon kemana. Yang ditanya itu angka, yang dijawab itu rasa. Itu logical fallacy. Kamu gak cinta? Kok jadi gak cinta? Apa urusan? Jadi itu adalah respon yang keliru, yang kalau kita respon lagi makin keliru. Faktanya begitu. Apa nggak ada urusannya dengan saya cinta? Itu nggak ada urusannya. Faktanya begitu.
Masa kita mau bilang karena saya cinta maka Iya. karena saya cinta maka bahasa Indonesia lebih banyak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa kita bilang begitu. Itu nggak ada hubungannya. Oke? Nggak ada hubungannya. Dah, kemudian rumus mutlak nggak bisa diganggu gugat. Nggak mungkin orang paham Quran kalau nggak paham bahasa Arab. Mutlak. Wajib. Ini nggak nisbi, mutlak. Ya, mutlak, mutlak. Kalau yang diinginkan adalah kepahaman, dia wajib paham bahasa Arab. Wajib. Ya gitu ya. Dan itu juga nggak ada hubungannya dengan saya nggak cinta bahasa Indonesia. Apa hubungannya? Terus saya pengen hafal, saya pengen paham Quran, saya mempelajari bahasa Arab. Berarti kamu nggak cinta? Nggak ada hubungannya. Saya mau belajar Quran. Kenapa jadi ke Indonesia? Gitu ya. Bahasa Indonesia pada faktanya tidak mampu untuk mewakili makna Quran itu. Gitu ya. Apalagi memang bahasa Indonesia itu mengadopsi banyak bahasa Arab, kursi, rakyat, adil, musyawarah, Hikmah. itu hikmah, itu semua bahasa Arab. Itu kalau diambil bang 120 kosakata mungkin tinggal 7.000 kosakata gitu loh. Iya. Gawat kan, habis lah. Ya, habis lah. Kita ngadopsi bahasa Inggris, kita ngadopsi bahasa Arab. Iya. Ya karena biar bagaimanapun bahasa Inggris lebih dulu daripada bahasa kita, bahasa Arab lebih dulu daripada bahasa kita. Ya, sobunun, sabun. Mana duluan? Bahasa Inggris sop, bahasa Arab sobun, bahasa Indonesia sabun. Mana duluan? Sop dulu apa sobunun dulu apa sabun? Sobun. Hah? Sobunun. Ya lihat yang mana yang peradabannya lebih maju duluan. Mana yang mandi duluan? Yang mandi duluan orang Arab. Iya. Karena ketika orang Arab sudah mencapai peradaban maju, orang Eropa, orang Islam yang Arab kan, orang Islam kan basisnya Arab kan, ya nggak mau Arab. Ini ada hubungannya dengan nggak nasionalis ya. Mereka mencapai golden age saat Eropa the dark age. Nggak mungkin yang peradabannya lebih tinggi nyontek peradaban rendah, nggak mungkin. Mereka belum kenal sabun, mereka mandi dengan kotoran mereka, orang Eropa itu. Ya, nah, tapi sekarang semua sabun mereknya Inggris, Lifebuoy. Ya, Lux, apa lagi? Dove, Gif, gitu kan? Ya, Arab mana ya? Siwak. Ya, nah, jadi itu namanya logical fallacy. Nanti cari sendiri ya, yang disebut dengan logical fallacy itu apa? Cacat logika. Pertanyaan kemana, jawaban kemana. Itu penting untuk kita, untuk bekal diskusi ya, atau bekal jawab orang ya. Jadi kalau orang nanya kita tahu ya arahnya kemana nih orang ini ngomong. Jadi kalau orang tuh mengalihkan pembicaraan kita langsung sadar. Jadi logical fallacy. Dan kita atur lagi arahnya supaya lurus lagi, supaya fokus lagi. Oke, kemudian fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dia dua pendapat ini bentuknya. Pendapat pertama, dia sinonim. Ketika diterjemahin sama kan, begitu. Diterjemahin sama kan artinya. Nikmat Tuhan lagi kamu dustakan. Ya karena sama kita nggak bisa bilang kalau itu bukan sinonim. Secara dilalah hakiki, dilalah hakikiyahnya dia derivasi, muradif. Nah, tetapi ulama ingin membuktikan Quran itu nggak ada derivasi, itu nggak mungkin mubazir.
Ini gara-gara Ar-Rahman ada orang yang nuding Quran tuh kelebihan, nggak efisien. Ada di UIN, di Pasca Sarjana. Itu kalau Ar-Rahman satu kali, jadi dia Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Fabi'ai. Itu Fabi'ai nanti di ujung dia aja katanya. Jangan di tiap satu kata atau dua kata ditaruh Fabi'ai ala rabbikum tukadziban. Wazir katanya, hilangin. Nah itu setelah dia hitung-hitung ya, nggak tahu hitung benar apa enggak. Setelah dia hitung-hitung katanya kalau Quran itu efisien maka cukup 13 juz katanya begitu. Rangkuman Quran berarti ya. Bisa. Iya. Jadi Ramadan itu bisa khatam 2 kali. 13 juz. Iya, itu bisa khatam 2 kali. Dia gitu. Di antara yang paling mubazir Rahman kata dia. Ada ya orang. Ada orang. Di antara yang mubazir Ar-Rahman itu apa ini diulang-ulang kata dia. Ulang. Ngapain? Hilangin gitu. Nah, 13 juz hasil akhirnya kata dia. Kalau dikurangi. Ya mungkin kisah-kisah Nabi Adam kan berulang. Iya. Kisah Nabi Adam itu berulang loh. Tentang diturunin dari surga. Itu berulang loh. Tapi dengan kata yang berbeda. Ya. Dengan kata yang berbeda. Kisah Nabi Yunus itu berulang itu. Ya. Kisah Nabi Musa apalagi, kisah Nabi Musa banyak. Yang berulang lagi, kisah Nabi Nuh itu berulang. Ya. Kisah Nabi Nuh berulang. Kisah Nabi Zakaria berulang. Ya. Di Ali Imran ada, misalnya di Ali Imran bilangnya anna yakunu li gulam. Anna yakunu li gulam. Walaqad balaghaniyal kibaru wa imraati akhir. Ya. Di Quran surat Maryam ini wahanal almu minni washta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Itu maknanya kan itu aja sebenarnya. Aku udah tua, istriku menopause. Hilangin katanya begitu. Hilangin katanya. Itu hasilnya 13 juz katanya. Oke, baik. Karena dia nggak ngerti kaidah tafsir non sinonimitas. Tapi apakah klaim non sinonimitas itu sudah berhasil dijawab ulama? Tidak juga. Ulama menyatakan ya, khususnya dipelopori oleh Aisyah Abdurrahman bintu Syati, non sinonimitas. Tetapi nggak semuanya dipecahkan. Kalau ini bukan sinonim apa maknanya? Ya nggak semua terpecahkan. Yang terpecahkan misalnya nur sama dia. Wa ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Kan cahaya-cahaya kan? Ya. Dipecah, satu cahaya satu sinar. Kan gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya cahaya kan ya. Ya. Nah ada juga nggak berhasil dipecahkan, ada juga. Kayak duduk. Duduk itu nggak bisa diterjemahin. Coba aja cari duduk di situ. Ya sama aja. Itu harus dijelasin bukan diterjemahin. Ya. Ro'a nazoro. Melihat sama-sama melihat. Ro'a sama nazoro. Cuma yang satu ro'anya ro'a fil manam alias mimpi. Yang satu nazoro. Nazoronya itu melihat dengan mata. Itu kan repot tuh, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazira. Berarti kan pakai mata, kacau lagi tuh urusan tuh. Oke, fabi'i ala rabbikum tukadziban. Tentu ada yang bilang itu sinonim karena terjemahannya juga begitu. Bingung kalau diterjemahin yang lain gimana. Nah, tentu yang bermazhab kepada non sinonimitas akan mengatakan itu tidak sama walaupun belum terpecahkan apa itu.
Nah, ulama mencoba berusaha, diantaranya misalnya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, itu maknanya sesuai ayat sebelumnya. Itu menjelaskan nikmat sebelum nikmat ayat yang di atasnya. Dan nikmat yang disebut itu berbeda dari ayat ke ayat. Ya, ayat tentang alam, ingat nikmat Allah tentang, kita suruh ingat nikmat Allah tentang alam. Nikmat tentang air, kita suruh ingat nikmat Allah tentang air. Itu kan banyak tuh nikmat-nikmat. Ya, nikmat eksternal, nikmat internal yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita. Jadi nikmat itu yang disuruh ingat oleh Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Tidak sama. Dan cara bersyukurnya juga beda-beda. Cara bersyukur kenyang, gimana cara bersyukur kenyang? Alhamdulillah dong kan? Alhamdulillah. Syukur. Apakah itu cara bersyukur karena kita sehat juga sama? Alhamdulillah dong. Enggak. Kalau kita sehat, cara bersyukurnya adalah menggunakan kesehatan untuk melakukan ketaatan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Berarti harus disyukuri, dan cara syukurnya tuh berbeda-beda. Objek nikmat yang harus diingat berbeda-beda. Cara syukurnya juga berbeda-beda. Yang kedua, tentu untuk taqwiyatun lil qulub, memperkuat hati. Walaupun nggak memuaskan juga jawaban ini sebenarnya. Memperkuat hati. Kenapa nggak semua aja yang Al-Quran dipakai begitu? Gitu kan? Gitu kan? Ya, nggak selesai memang. Ya, tapi diantaranya ada taqwiyatun lil qulub, memperkuat hati supaya, karena Quran bilang wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Ya, manusia itu li rabbihi kafur. Manusia itu kebanyakan kepada Tuhan itu kufur. Makanya fabi ayyi ala rabbikuma. Dan itu juga kalau kita tashilan dan hifdzi, mempermudah mengingat. Karena ada berapa itu? 18. Ada berapa itu? Tapi tidak bisa tiba-tiba ada berapa? 27. Yakin? Hah? 33 Perbedaan pendapat ulama. ayat itu apa? Coba dicek dulu. Ayat 78. Cek dulu. Ada berapa kopi ini? 33 saat saya hakul yakin. Sudah pernah baca soalnya. 33. Ya, coba ya cek. 31. Oh 31 ya. Kenapa kita harus percaya sama dia? Kenapa kita nggak hidup sendiri? Beda 2. Jangan dia sama juga. Hah? Bukan. Oke. Hah? Jangan-jangan dia salah. Ya 31. Oh itu benar. Oke, baik. Takwi tashilan lil hifdzi, artinya kita harusnya menghafal 31 ayat. Kita cukup menghafal 1 ayat sama dengan menghafal 31. Itu tashilan lil hifdzi, mempermudah hafal. Itu tambahan nggak ada itu. Ya ulama cuma biasanya jawabannya itu 2. Yang pertama tuh tadi, yang pertama itu adalah derivasi. Yang kedua itu non sinonimitas. Dan non sinonimitas itu berarti dia memiliki substansi yang berbeda-beda tergantung nikmat yang disebut, keadaan yang disebut, dan cara bersyukur juga berbeda. Yang kedua taqwiyatan lil qulub. Tambahannya tashilan lil mempermudah hafal. Oke, ada lagi. Cukup ya.
Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Akhlak yang baik, niat yang ikhlas, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam badan husnul khatimah, Amin. rezeki yang luas dan barakah, diangkat derajatnya dengan Al-Quran, Amin ya Allah. dilapangkan rezekinya dengan Al-Quran, diberkahi hidupnya dengan Al-Quran, wafat sebagai Ahlul Quran, keluarganya jadi Ahlul Quran, Amin ya Allah. dibangkitkan dengan syafaatul Quran dan dikumpulkan di akhirat bersama para Ahlul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.